Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi di setiap langkahnya. Tak lupa juga kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang sakit, yang ada di rumah ataupun di rumah sakit, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kalanya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini kita bakalan bahas tentang epistaksis, mimisan, keluar darah dari hidung. Mimisan ini bisa terjadi pada anak-anak ataupun pada usia lanjut. Mimisan ada yang bisa berhenti dengan sendirinya, ada juga yang harus dengan tindakan medis. Nah, yang dengan tindakan medis ini adalah epistaksis berat, yang mana apabila tidak ditangani, apabila tidak diberikan tindakan medis, maka akan mengancam jiwa karena darah akan terus mengalir ya, terus keluar ya, tidak berhenti. Kenapa bisa terjadi mimisan atau epistaksis? Bisa terjadi mimisan atau epistaksis ini dikarenakan pembuluh darah di area hidung itu pecah. Jadi di area hidung itu ada pembuluh darah ya, di bagian depan itu ada arteri ethmoidalis anterior, ada plexus Kieselbeck, terus di bagian belakang itu ada arteri ethmoidalis posterior dan arteri sphenopalatina. Nah, dari kesemuanya apabila pecah maka akan terjadi epistaksis. Untuk kebanyakan kasus yang terjadi itu kan spontan ya. Jadi tidak diketahui penyebab pastinya. Akan tapi ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di area hidung. Yang pertama adalah trauma. Jadi trauma ini ada dua, ada trauma yang ringan, ada juga trauma yang berat. Trauma ringan contohnya adalah bersin atau mengeluarkan ingus secara keras ya. Bisa juga mengupil ya, itu juga bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di area hidung karena trauma ringan. Untuk trauma berat, contohnya adalah kena pukulan di area hidung, bagian hidungnya terjatuh ya, terkena benda atau apapun yang keras, atau juga terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Terus bagian hidungnya terbentur. Nah, itu bisa menyebabkan epistaksis. Penyebab lainnya bisa karena penyakit kardiovaskular. Contohnya adalah hipertensi. Jadi semakin tinggi tensinya ya, maka sangat mungkin untuk menyebabkan pecahnya pembuluh darah di area hidung. Penyebab lain bisa juga karena suhu udara. Semakin dingin suhu udara maka semakin kering rongga hidungnya. Nah, ini akan mempermudah untuk terjadinya pecah pembuluh darah di area hidung. Bisa juga karena infeksi ya, infeksi lokal contohnya adalah infeksi di area hidung ya, rinitis. Ini juga bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di area hidung. Ada juga infeksi sistemik. Infeksi ini contohnya adalah DBD ya, demam berdarah Dengue. Apabila sudah parah, demam berdarah Dengue ini bisa menyebabkan mimisan ya, pecahnya pembuluh darah di area hidung. Penyebab lain bisa juga karena tumor yang ada di area hidung ya, di dalam, itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah hidung. Penyebab lain bisa juga karena kelainan dari darahnya. Jadi ada kelainan darah, contohnya adalah leukemia ya, itu adalah sebuah kanker darah. Itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di area hidung. Mimisan bisa juga terjadi pada orang-orang yang memiliki gangguan hormonal. Nah, biasanya pada orang-orang yang menopause ya, atau orang yang sedang hamil. Apabila terjadi mimisan, nah ini sangat mungkin karena pengaruh dari gangguan hormonalnya. Itu semua adalah penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di area hidung yang menyebabkan epistaksis atau mimisan. Bagaimana cara penanganannya gitu ya untuk epistaksis ini atau mimisan ini? Penanganan di rumah dan juga di vaskes itu berbeda ya, karena di vaskes itu ada obat, kalau di rumah mungkin tidak ada ya. Apa yang bisa dilakukan saat terjadi mimisan di rumah? Yang pertama, coba untuk menekan area hidungnya ya. Area hidung ditekan selama 10-15 menit. Apabila sudah 10 atau 15 menit, coba untuk melepasnya. Perhatikan apakah darahnya masih keluar atau tidak. Apabila sudah tidak keluar, artinya perdarahan sudah berhenti. Apabila masih
juga keluar darahnya, maka dilakukan tampon. Itu pembuatan tampon dari kasa ya, kasanya dibulat ya, dibulat-bulat atau dibuntel-buntel yang cukup untuk masuk ke area hidungnya gitu ya. Baru dimasukkan ke area hidung. Itu harus pelan-pelan juga ya, takutnya kasanya membuat luka juga gitu ya. Jadi harus pelan-pelan dimasukkan ya. Kalau ada Vaseline, pakai Vaseline tuh boleh ya. Kalau masih nih habis dikasih kasa gitu ya, masih juga perdarahan ya, tuh harus dibawa ke Vaskes ya. Di Vaskes mungkin di sana ada, bukan mungkin ya, pasti ada lah ya, obat-obatan yang untuk membuat pembuluh darahnya mengecil ya. Jadi nanti setelah membuat tampon ya, itu akan dikasih atau dibubuhi obat yang mana efeknya adalah membuat pembuluh darah menjadi kecil, perdarahan mudah untuk berhenti. Lalu biasanya dikasih antibiotik atau Vaseline. Antibiotiknya tuh salep yang tadi itu adalah penanganan pada pecahnya pembuluh darah bagian depan. Terus bagaimana kalau saat terjadi pecahnya pembuluh darah di bagian belakang gitu ya? Itu beda lagi. Itu ada tampon khusus yang mana dia memiliki 3 tali ya. Ada 2 tali yang untuk bagian hidungnya, 1 tali untuk bagian mulut ya. Jadi tamponnya itu dimasukkan lewat belakang gitu ya. Belakang masuk ke area depan untuk menutupi pecahnya pembuluh darah pada pembuluh darah belakang hidung ya. Dan inilah yang biasanya sulit untuk berhenti, yang mana perdarahannya bisa terus-menerus apabila tidak diberikan tindakan medis. Jadi untuk teman-teman yang menghadapi anaknya yang epistaksis atau mimisan atau dirinya sendiri yang sedang mimisan, pertama jangan panik, lakukan yang tadi ya. Apabila terlihat ada lemas ya, pasiennya jadi lemas ya, keluar darahnya banyak banget ya, harus cepat-cepat dibawa ke fasilitas kesehatan ya untuk tindakan selanjutnya oleh dokter yang ada di vaskes tersebut. Oke, mungkin itu aja edukasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.